Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para ulama, para kiai yang saya muliakan, pengurus masjid dan segenap panitia yang saya hormati, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Mengapa Rasulullah dijadikan contoh oleh Allah, dan apa yang mau kita contoh dalam konteks kekinian? Segitu aja judulnya, mudah-mudahan selesai 10 menit. Mengapa Nabi Muhammad dijadikan contoh oleh Allah? Alasan pertama, kalau ayam disuruh nyontoh kambing, tuh yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran. Ayam mah nyontohnya ayam, kambing nyontohnya kambing, orang nyontohnya. Itu sebabnya Rasulullah tuh orang, basyarun, bukan jin, bukan malaikat. Kalau malaikat mah susah nyontoh, coba tidur kagak, makan kagak malaikat tuh, ya sama duit budak. Malaikat sama perempuan kagak open, lah susah nyontohnya. Superman hebat, tapi nggak bisa dijadiin contoh. Superman bagaimana terbang? Lagian Superman pakai celana dalam di luar, bukan aja itu. Nabi kita ini manusia. Supaya apa beliau manusia? Supaya bisa dijadikan contoh. Basyarun la kal basyar, manusia tapi beda kualitasnya, beda bobotnya. Itu sebabnya beliau jadi contoh. Tentu kita nih manusia nih, kita tidur nggak kita? Nabi kita manusia, beliau juga tidur. Cuman tidur Nabi, tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Kita tidurnya keblok, asal tidur total bisa-bisa. Nabi mah tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Ini mana basyarun la kal basyari, manusia memang, tapi jangan samain, kualitas bibit bobotnya beda. Contoh lagi, kita ini manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, beliau juga keringetan. Keringat Nabi harum, wangi, bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita udah rasain aja masing-masing dah. Jangan pakai dikubet. Basyarun la kal basyari, manusia memang, tapi jangan samain. Atau lagi biar mantap, kita manusia nih beludak. Nabi kita manusia, beliau juga beludak. Ludah Nabi obat, ludah Nabi obat. Satu contoh, waktu berangkat hijrah ke Madinah kan beliau bersama Sayyidina Abu Bakar. Sampai di Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ya Rasul. Kenapa? Bersihin gua, takut ada binatang berbisa. Silakan turun. Sayyidina Abu Bakar bersihin gua. Bener, tangannya digigit kalajengking, sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Emang di Arab kejadiannya. Silahkan dengerin aja, kenapa sih? Diam-diam. Sakit, ngebet, bengkak, ditahan aja. Udah aman ya baginda Nabi, silahkan turun. Lama-lama berduaan di gua, kelihatan Sayyidina Abu Bakar pucat mukanya. Nabi tanya, "Ma balu kayak Abu Bakar, kenapa ya?" "Gak apa-apa. Kamu berat meninggalkan Mekah?" "Enggak." "Malas hijrah ke Madinah?" "Enggak ya Rasul." "Takut diubur-ubur Quraisy?" Orang kata enggak.
nyusahin Tuhan ya Rasul, biarin saya tahan aja. Kau sini, diambil tangannya Nabi, bismillahirrahmanirrahim, diludahi, ringkas, sembuh saat itu juga. Ludah Nabi, bagian tahu kita yang ludahin, bengkak campur goreng. Basarun lakal basar, manusia memang, tapi nggak kayak manusia umum. Itu sebabnya beliau jadi uswatun satu. Alasan kedua kenapa Nabi jadi contoh, pribadinya komplit multi. Sebuah contoh harus bisa dilihat dari berbagai prospek. Ini yang hebat. Bang, saya ini guru bang. Nabi ngajar mas. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai guru. Guru bangsa, guru dunia. Saya pedagang bang. Nabi pernah dagang. Umur 9 tahun udah ke Syam dagang. Syam itu Syria, lintas negara. Umur 9 tahun. Saya jenderal pak. Nabi mimpin tentara di medan perang mas. Saya mau balik pak. Nabi dakwah bung. Saya diplomat pak. Nabi politisi. Saya kepala rumah tangga pak. Nabi punya anak bini mas. Ayo lombangan mana dah ngomong. Ini pribadi komplit. Kalau Nabi Isa malah nggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Nabi Isa bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Isa? Nggak ada mas. Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa nyangka nggak kawin ajaran Nabi Isa, ngikut lagi pada nggak kawin. Lah mubazir. Ini kasih perawatan. Dan nih yang hebat kata Imam Busairi dalam Burdah itu, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasham. Syaratnya aja, orang banyak, orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Nah, Rasulullah ini lagi diri hebat, lagi jalan hebat, lagi tidur hebat, di masjid hebat, di pasar hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di medan perang hebat, di depan istrinya hebat, di mana-mana beliau hebat. Susah nih jadi yang begini bang. Kita mah hebat setempat cuma. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, mantap pulang ke rumah dikeplak pakai centong sama bininya dikeplak. Kagak ngelawan. Ini orang di depan bininya nggak hebat. Nah Nabi kita di mana-mana kelihatan kehebatnya. Jadi pantas kalau beliau uswatun. Wah itu contoh alasan. Iya kok timbang lihat jam doang. Ini aja apa yang mau kita contoh dalam konteks kekinian? Pertama ibadah. Kalau ada orang yang hatinya paling bersih, Rasulullah. Kalau ada orang yang akhlaknya sempurna, Rasulullah. Kalau ada orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun, Rasulullah. Tapi orang yang hatinya bersih, dosa udah diampunin, akhlak paling baik, itu kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Asam murah. Ya masing-masing dah urusan. Nah, untuk menjelaskan ini kita keliling jalan-jalan dikit. Begini bang, saya tempo hari di TV One bilang hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Oh, tuh di Pati Mall tuh tukang parkir coba lihat. Biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gua belum rapi ngomong, gua juga tahu mobil orang. Tukang parkir
Biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Tenang aja dia. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Ini urusan nyengir tapi mikir. Ya, saya bukan ngebodor nih, ada muatannya di cerita. Nyengir tapi mikir. Kenapa tukang parkir bisa begitu? Dia cuma merasa dititipin, tapi nggak merasa memiliki. Tuh tasawuf tuh. Siapa saja kalau merasa memiliki, bersiaplah kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, bahwa harta, jabatan, anak, istri ini semua sekadar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Dititipin doang sombong, lah kagak pantas amat. Ya. Pak Zainuddin nitip mobil ya, boleh. Yang punya mobil Pogi siapa? Tatang petete. Emang mobil lo? Orang nitip. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong, nggak pantas Ya, ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Firaun. Firaun tuh yang sombong-sombong tuh anak buah Firaun semua. Dititipin sombong, nggak pantas. Dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya, sama tetangga nggak mau kenal. Orang lain kecil semua, jalan menginjak tanah. Kuntilanak. Nggak pantas, dititipin doang sombong. Ya. Yang kedua nih, ilmu tukang parkir. Titipan kudu dijaga yang benar. Kalau enggak, yang nitip marah. Saudara berangkat mau maulid naik motor, titip kan, ntar pulang ambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok, jengkel nggak? Gua kan nitip, apa nggak dijagain? Coba renungin, apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, Allah nitip anak 3, nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu rampok. Marah yang nitip marah kalau nggak jagain titipan. Allah titip harta, jadi orang kaya supaya bantu yatim, bangun masjid, bela yang lemah, bangun rumah sakit. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah, yang nitip ayo yang lebih marah. Allah titip Indonesia. Rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar dan kaya. Besar dan pulaunya 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. 17.000. Dan kaya, buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah buminya, perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa para pahlawan. Aku titip, kata Allah, kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat rakyat, artinya amanat yang nitip. Suara rakyat kan suara Tuhan. Kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, kalau yang nitip marah, bang, dia suruh makhluknya yang lain negor. Siapa? Merapi. Itu kan makhluk. Angin, puting beliung, rumah pada rubuh. Angin makhluk. Hujan es, kebayuran hujan es, masya Allah. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Itu
siapa yang mau turun? Pak Marijan lewat saja, ada kumpul dia sama Mbak Surip, ketemu jalan barzak, ketemu udah ngobrol sih, kata Mbak Surip, tenang Pak Marijan, tak gendong, aman dia udah. Saudara, yang 100 tahun kita bangun selesai sama gempa 3 menit. Ya, 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Kalau begitu kita perlu Allah. Kalau begitu pantas Nabi, dosanya udah diampuni, akhlaknya paling baik, budi hatinya bersih, tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Loh, tadi mas saya muter ngajak jalan di jalan dong, nyampainya kemari juga nih. Ya, kita perlu Allah. Saya kagum sama mental orang Jepang. 3 bencana numpuk. Mula-mula gempa 9,2 skala Richter. Habis gempa tsunami 10 meter, ombak naik ke darat. Habis hancur-hancur begitu, bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Fukushima yang rada gawat itu. Fukushima tuh pancoran ke kanan dikit. Gimana lu dengerin aja udah. Itu Jepang mentalnya memang tahan banting. Tuh, kalau kita lihat TV itu beritanya tuh nggak ada yang dedoakan, nggak ada penjara. Ya memang negara makmur, tapi mau saja mentalnya tahan banting. Itu sikap mental kita. Makanya Nabi lahir ke dunia nggak sempat lihat bapak, umur 6 tahun ditinggal emak, umur 9 tahun bangun kambing, remajanya nggak cengeng, nggak dikolokin, ditempat dengan kesulitan. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah pan gak kaget. Ya kayak kita di Betawi pan mah susah dulu kangen, susah mulu, mestinya nggak kaget. Saya santri biasa makan kangkung, datang ke rumah teman dikasih kangkung, makanan gua dikasih daging ayam dan nambah. Emang orang kalau biasa susah enak bang, nggak kagetan. Ya, saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, pulas. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, enjoy. Ini belajar mental dari orang Jepang tuh dahsyat. Bapak Ibu, malah saya bilang begini. Masyarakat Betawi itu kalau dia mau maju punya modal positif. Pertama, orang Betawi itu demokratis. Kenapa demokratis? Secara kultur orang Betawi nggak pernah punya raja. Jadi jilat, ngesor Betawi mah kagak dah, biar dia susah juga. Emang gengsinya gede. Nih, buka sejarah. Orang Sunda punya raja Siliwangi. Orang Makassar punya raja Bone. Orang Kalimantan punya raja Mula Warman. Orang Palembang punya raja Sri Wijaya. Betawi nggak pernah punya raja kecuali Raja Leno. Lain itu, beda itu. Jadi orang Betawi itu demokratis, nggak ada yang diumpetin. Asal kedemen aja udah gitu Betawi. Ya, lah senjatanya golok lempeng banget. Yang tajam mana, yang pudul mana kelihatan. Nggak neko-neko. Yang kedua, orang Betawi itu akomodatif. Kita sadar Jakarta ibu kota milik rame-rame, maka Betawi bisa nerima siapa aja, bisa kerja sama yang mana aja. Cakep kali itu. Cakep. Coba yang jelek kudu diobatin kalau mau maju. Apa yang jelek? Pertama ambek. Betawi kalau ngambek, mesin giling mogok. Mesin
ngiling asal mogok sekampung dorong kagak buka. Kagak ngerti udah katanya juga. Kan susah mau maju kalau belum gede. Ya biarin orang ngomong turu-turu gini mah. Yang kedua nih, penyakit kita nih Betawi nih, kurang punya mental bersaing bang. Berasa aman di kampung diri, orang udah pada kemana-mana kita utak-utak di situ. Kayak kabus sumur, dan enggak hilang lagi. Agak kemana-mana, kabus sumur kepala doang gede. Pikiran kita begini sih, orang mana-mana kagak di sini, dia malu pulang ke kampungnya, gua pulang kemana gua gitu, uplek. Orang punya mental bersaing, padahal mestinya taruhlah di Jakarta ini hidup cuma dua pilihan, bertahan atau minggir. Minggir, mulai lagi dari nol lagi di pojokan. Bertahan harus mampu bersaing. Harus mampu bersaing. Paling tidak siapin anak-anak kita. Dulu tuh anak pertama saya titip mondok itu Wira. Tahun pertama dia pulang saya kontrol. Sini, apa hasilmu setahun pesantren? Ya sodorin, saya pegang penghargaan juara nomor pidato di pondok. Saya heran, ini anak di rumah jarang ngomong bisa jadi juara pidato. Kamu bisa pidato, apa yang pidatoin? Kan kaset ayah diapalin. Dulu itu mah dulu. Sekarang jadwalnya bersaingan sama saya. Saya bilang oke, tapi apa cita-citamu? Saya kepengen seperti ayah. Salah kau. Kalau aku bapakmu menurutmu hebat, kau mestinya 10, 100, 1000 kali lebih hebat. Karena tantanganmu ke depan jauh lebih berat. Tong bapak lu tibang taman SD sarjana lu tong. Bapak lu cuma jadi RT, lu camat lu. Biarin mak lu bapak lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Kan begitu. Ini lu tahu udah tong, jangan tinggi-tinggi sekolah tong. Apa mak? Bapak lu ke sekolah hidup lu. Mendingan makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Makan singkong beneran, makan roti ngimpi, mendingan mana? Mendingan makan roti beneran. Milih aja susah gitu. Harus punya mental bersaing. Yang ketiga nih penyakit kita nih, toleransi sesamanya tipis, sesama Betawi. Yang mau pilihan gubernur nih, udah 3 Betawi yang mau maju. 3-3-nya temen, saya udah ngomel. Betawi 3 yang maju, Jawa yang naik dah. Pecah suara, pecah. Saudara-saudara, toleransi sesamanya tipis. Asa mendingan jadi orang, lalunya ke Kebun Pinang. Tahu Kebun Pinang? Tinggi nggak? Segitu doang udah. Kebun Pinang menang tinggi doang, ditaikin susah, dipakai ngadem kagak bisa, dimakan getir, orang tebang gua cokok. Waktu Pak Fauzi Bowo menang tempoh hari itu pemilihan gubernur pertama, sebelum 2 hari sebelum dilantik saya mesen. Pertama bang, kudu sukses. Ini tumben Betawi jadi gubernur, kudu sukses. Sebab kalau gagal urusannya kagak enak, orang bakal ngomong emang Betawi kagak semoga. Habis sudah. Yang kedua, siapin lapisan berikutnya. Saya mah iri sama saudara-saudara saya dari Batak tuh. Asal kepala bagian di DKI ini, asal kepala bagian orang Batak diatur di bawahnya tuh Batak. Ntar kepala bagian orang Sunda diatur di bawahnya orang Sunda tuh. Jadi turun yang gantiin Sunda lagi. Itu maksudnya. Kita Betawi kagak asal dinaikin jadi orang jepik dia. Ditebang habis saya nggak ada lapisan berikutnya. Ini ngapa Bek mari-mari nih? Apaan mulanya nih Bek mari-mari? Tahan banting kan itu ya, mental orang Jepang.
tahan banting, siap susah. Jadi yang pertama saudara-saudara, untuk nyontoh ibadah ini kita perlu Allah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kita hamba Allah bukan? Iya. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Tapi diakuin apa enggak kita belum tahu. Sebab enggak otomatis kalau kita bilang saya hambamu ya Allah, lalu Allah jawab iya ya. Itu kan ngakunya kita. Berapa banyak orang mulutnya saya hamba Allah, perbuatannya bilang dia hamba setan, hamba dunia, hamba jabatan, nggak sesuai ucapan dengan perbuatan. Yang baru saya dengar diakui baru satu, yang kita peringati maulidnya ini dipanggil hamba oleh Allah. Allah yang manggil kapan? Waktu Isra Mi'raj. Coba lihat ayatnya. Subhanallazi asra bi'abdi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Seolah Allah mau bilang Muhammad itu hambaku, aku jalankan dia. Allah yang ngakuin. Kalau kita baru ngaku. Ya. Sebab orang mau jadi hamba Allah itu diuji, digojlok, digembleng, lulus, lolos hamba Allah. Semua nabi juga digojlok. Enggak jalannya gelar karpet, enggak. Ada nabi yang diuji lewat ngadepin umat lewat bandel. Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh kulit badak, muka tembok, kuping kebuk. Badar tahu badar, mbahnya bandel. Ada nabi yang diuji dengan kemiskinan, Nabi Ayub. Ada nabi yang diuji ngadepi penguasa yang zalim, Nabi Musa ngadepin Fir'aun, Nabi Ibrahim ngadepin Namrud, lulus lolos. Ada nabi yang diuji dengan gosip, Nabi Yusuf. Pan Suleho pan nama Yusuf. Pan Yusuf pan kagak mau pan. Pan Suleho kecewa. Dia undang infotainment. Nabi Yusuf. Polisi kayaknya lu pulang nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi dari poin ini kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Apalagi sekarang ini kan zaman entertain, orang pada pinter bikin bungkusan. Sekarang kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener ini ngomong kiai sama dukun saru dah. Pemburu hantu pakai sorban, ntar kiai usur pakai helm. Atribut aja udah kacau. Atribut enggak karu-karuan. Maka kita rakyat kudu cerdas. Emas pasti kuning. Ya, apa semua yang kuning pasti emas. Nah, pintar dah. Dikali banyak banget. Jaga akhlak kita kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu kan jangan menyebutkannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu aja yang penting. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang Pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, gak ada urusan. Berapa banyak kita jadi korban Nabi palsu. Dan orang-orang hantu harus tahu, soal Ahmadiyah itu bukan soal kebebasan beragama, itu soal penodaan terhadap agama. Kalau kebebasan beragama, kita sangat menghargai kebebasan. Kita nggak ngamuk orang Kristen bilang Tuhan 3.
Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Silakan, lakum dinukum. Inilah yang namanya kebebasan beragama. Kita nggak ngomel orang Buddha bilang Tuhan ada dua. Tuhan besar namanya Mahayana, Tuhan kecil namanya Hinayana. Silakan, mau Tuhan besar, Tuhan kecil, Tuhan tanggung. Ini urusannya lakum dinukum. Tapi kalau ada orang ngaku Islam, nah di sini dong urusan ini. Ngaku Islam, lalu percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu penodaan terhadap agama. Jelas? Jelas? Nggak jelas pulang deh. Nggak ada kebebasan tapi ninja kaki orang tuh nggak ada. Saya bisa beli radio, saya setel di kamar saya sekenceng-kencengnya, terus saya ngomong radio gue, yang beli gue, pakai duit gue setel di kamar gue, nggak ada urusan sama orang lain, sekenceng-kencengnya kata saya. Nah tetangga saya kan boleh juga ngomong gitu. Kata tetangga saya, mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue, ngapa suara radio lu nyampe kemari? Nggak ada kebebasan bagi nginjek kaki orang. Dan yang saya heran, Indonesia kita ini pasar bagus bang, apa aja laku, coba lihat. Asal ada nabi baru, ada aja yang ngikut, saya heran banget. Ini pasar bagus Indonesia. Asal ada aliran aneh, ada aja yang ngikut. Pasar bagus. Coba berapa banyak udah mulai dari Aman Muzaddiq ya Al-Qiyadah, ngaku jadi nabi, pelatih badminton. Jadi nabi dapat wahyunya di Bogor. Tumben banget tuh ada nabi dapat wahyu di Bogor. Yang dulu kalau nabi ke Bogor dapat tales. Tangkap polisi 4 tahun penjara. Terus gitu Sayuti Rancaikek Bandung, Kang Cukur ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, dihukum 2 tahun. Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Pokoknya kita salut sama polisi Republik Indonesia, bukan cuma teroris, Jibril tangkap. Gimana di dunia polisi berani nangkap Jibril? Terakhir yang lucu sedih, antara Cirebon Losari, batas Jawa Barat Jawa Tengah, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama Indonesia, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Saya bilang ini Pak jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang angker. Angker Bapak Kiai Tugimin. Yang kagak enak selawatnya. Kalau kita kan resep tadi, ya Habibi ya Muhammad, asyik kita rasain. Coba ganti yang barusan. Oh kagak enak di sana. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak kan, kagak enak. Sampai jam berapa? 15. Jadi Habib bercanda jadi begini. Lu masa argo cocok buat hari. Bercanda. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
disiplin dalam akidah. Semua konteks kehidupan beragama itu muaranya disiplin. Kita masih bersyukurlah kita di Jakarta Selatan, bagi daerah Dupelkan Mampang masih banyak ustaz, banyak kiai, banyak ahli. Alhamdulillah masih bisa jaga gawang. Penyakit masyarakat kita yang agak kronis ini 3: kudis, urak, kutil. Kudis, urak, kutil. Sumber penyakitnya 1, kuman. Kudis kurang disiplin, kurak kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini mah nggak pakai kitab nih, kan mutak-atik aja nih mana. Emangnya kitabnya apa tuh? Kagak, mutak-atik aja nih mah. Pertama kudis, kurang disiplin. Kita ini bangsa yang disiplinnya rendah. Padahal semua konsep keagamaan kita pokoknya disiplin. Syahadat, disiplin akidah. Sholat, disiplin waktu. Puasa Ramadan, disiplin makan minum. Biar kata halal, kalau belum waktunya mah jangan. Itu kan disiplin. Ramadan itu tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal habis tarawih. Nafsu bener biar halal, kalau belum waktunya jangan. Itu kan disiplin. Ketika perintah puasa pertama diturunkan, sahabat-sahabat menyangka siang malam kagak boleh bergaul sama bini. Ada yang nyerempet-nyerempet. Terus bang Zohor kumpul kongko di Madinah di masjid tuh. Semalam gua kenapa ya? Gua kagak tahan lo. Terus kejadian juga sama bini gua. Yang dibujukan angkat tangan. Gua juga. Ada temennya. Yang ngatur lagi nganya. Aku ngontar malam lah. Lalu Allah tegasin, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istri kamu. Yang kagak boleh cuma siang, malam boleh. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kamu. Kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh, sebulan suntuk. Apa kagak rontok rambut. Disiplin. Yang kedua, penyakit kita kurang rapi. Kita bisa bangun masjid, menata masjid, kalah sama gereja. Tuh gereja tetangga saya Melawai itu Blok M, saya lihat kegiatannya Saban Sari itu. Rabu kebaktian remaja, Sabtu kebaktian kaum ibu, Minggu pelayanan umum, Senin ada lagi, Selasa ada lagi. Masjid saya di sana kadang-kadang gabung saya Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang pada nyarang. Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing, kalah sama Omni, kalah sama rumah sakit Kristen. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Kurang. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Masyarakat kita sekarang cepat heran, gampang kagum. Ditambah abad entertain, orang pada pintar bikin bungkusan. Masyarakatnya lagi kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall, coba lihat ibu-ibu kita tuh sadar mall baru ramai-ramai ya kesana, rasanya buka pindah ramai-ramai kesana, lah kagak pada belanja, enggak, numpang heran doang, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Pakai cerita deh, satu hari terjadi tabrakan di jalan, keras sekali, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat susah, banyak banget orang rubung keliling nyari akal di wartawannya. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang pada nengok, saudara siapa? Saya bapaknya korban.
dia ngaku bapaknya korban. Ya orang pada minggir. Minggir, ada bapaknya korban. Orang pada minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Jadi apa pesan cerita ini? Kalau belum kenal benar mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, kalau belum kenal benar mah jangan buru-buru ngakuin. Ya kagak tahu yang ketabrak siapa. Saya bapaknya korban lu, makan lu jadi bokong monyet. Jangan buru-buru ngakuin. Ya, kalau belum kenal benar mah jangan buru-buru ngakuin. Ya kagak tahu yang ketabrak siapa. Saya bapaknya korban lu, makan lu jadi bokong monyet. Kalau belum kenal benar jangan buru-buru ngakuin. Ini apa entertain, orang pada pinter bikin bungkusan. Rakyat dulu jeli, cerdas. Bapak Ibu hadirin baik, itu yang pertama. Apa yang mau kita contoh? Ibadah. Kenapa kita mencontoh? Karena kita perlu Allah. Ya, betul. Waktu guru saya Gaji dan Khalid wafat, saya ajak orang baca Fatihah. Tapi saya ke belakang. Ada pengusaha teman saya agak sekuler memang nyamperin saya. Kiai, kenapa? Saya cuma pengen kepastian. Pastian kenapa? Emangnya orang mati dibacain Fatihah nyampe pahalanya? Saya begini aja mas. Ente kalau nggak percaya mati aja dulu dah. Ntar kan gue bacain Fatihah. Lu tungguin di sana. Uang ratusan pesantren dengan jutaan santri ngajarin tahlil mau diberantas bagaimana kan mimpi. Ayo berjuang yang manfaat buat umat. Yang suka maulid bagus terusin, yang nggak suka maulid nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang maulid. Koruptor gentayangan yang mulu dan diomelin. Kita ini terbalik pikirannya, terbalik, cari yang lebih maslahat buat umat. Ada lagi teman saya silaturahmi ke rumah, mau ngobrol di depan, di depan rumah saya masjid tuh, masjidnya pakai beduk. Yai, masjidnya bagus ini. Ya, masjid di kampung. Tapi pakai beduk itu, pakai. Kan bid'ah tuh. Kata siapa? Katanya. Saya bilang, lu baru ngaji bab katanya udah galak banget. Begini mas, begini, saya bawa jauh, saya ajak ngobrol. Itu beduk itu bukan agama mas, itu budaya. Budaya itu tanda masuk waktu, bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat mah pakai azan. Tanda masuk waktu pakai beduk. Nggak mau pakai beduk, break juga boleh. Mau break boleh, kalau kenceng mah boleh. Cuman kan Wali Songo dulu cerdas, daripada beberekan mending pakai beduk dah. Sekali pukul sekampung kedengeran. Itu budaya. Kalau itu dianggap bid'ah, motor juga budaya tuh, bid'ah dong tuh. Jual lu, beliin ontak. Ya, handphone bid'ah tuh, jual. Cari kaleng susu, sambungin sama benang. Ngomong ke botak. Hormati pendapat orang. Kalau pendapat kita kepengen dihormatin orang, itu aja rumusnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, begitulah Nabi membangun semangat kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk sama rendah, berdiri kita sama tegak. Sehingga Nabi kita memberikan contoh. Coba orang paling dekat dalam perjuangan Nabi di awal-awal itu 5 kan. Saya mau bilang kampung anget bang kalau ada yang dituain. Ya, kampung anget kalau ada yang dituain. Namanya itu kampung punya Abu Bakar.
Jangan di situ kalau mau mabok, apa mau? Kagak enak mau Bang Ano. Nah, lumayan tuh. Lumayan, ada yang dituain. Kita perlu orang tua bijaksana tempat kita tukar pikiran. Abu Bakar. Tapi Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Gagah, berani, al-futuhat al-islamiyah. Ada teman saya Bang, pejabat tinggi banget. Kiai, kenapa? Itu Habib Rizik nggak bisa diomongin. Kenapa? Keras bener sih. Oh, saya malah syukur ada yang keras begitu. Dulu ada yang begitu, cuman jangan semua begitu. Kita nih ibarat perang, kudu punya golok, punya kampak, punya silet, punya pisau. Lawannya siapa? Cocokin tuh senjata. Apa yang dihadapin? Kumis Bang, silet, maju. Dia bilang sini apa nih? Akar nepunang Bang, kampak turunin. Kan nyetelnya doang. Nyetelnya aja yang bener. Kalau yang dihadapin kampak, yang maju silet. Kalau yang dihadapin bibir, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Bongkar ini. Urusan kagak rapi. Ya. Penari yang baik mengerti irama gendang, Bang. Penari yang baik ngerti irama gendang. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan orang buta diajak senyum. Bagus maksudnya, cuman kan rada mubazir. Dia kagak paham. Senjata yang bagaimana aja kita kudu punya, tapi nyetelnya yang bener. Nyetelnya semua ustaz juga kita perlu. Yang halus, lembut kita perlu, yang keras perlu supaya kita kagak tidur. Satu sama lain saling ngelengkapin. Jangan nama ustaz yang ngajar fikih ngenyek apaan Bang. Ini hari masih ngaji bab istinja, pengen air mau jadi rame. Janganlah, kita perlu saling melengkapi. Hidup tuh jadi enak kalau kita saling melengkapi, saling menunjang. Yang gampang banget ada tangan nih, tangan kiri makanan sekalipun beda, kerjasamanya cakep banget. Sekalipun beda, kerjasamanya akur. Asal kiri gatal nih, kanan kagak pakai diundang, udah ngerti aja tuh. Bener. Nggak ada kiri gatal kanan pakai ngomel, lu karu aja dia. Rukun. Terus biar tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, hitung duit, kanan kiri mah tahu diri, sadar banget ini. Memang urusan gue bidang pembersihan, udah pembersihan aja. Tapi yang kanan juga sayang sama yang kiri, lu tenang aja lo. Terkan duit boleh jam tangan yang make lo. Enak dia nih, kerjasamanya kompak, rukun. Ya, kita perlu punya Umar bin Khattab, tapi nggak cukup. Nabi juga punya Abu Bakar. Ada yang gagah, berani, ada yang bijaksana. Terus apa lagi? Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri. Nah, kita perlu punya Utsman. Masjid cepat rapi kalau banyak Utsman tuh di kampung. Nih bangun masjid begini nih nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Kubah turun. Ada tuh perlu beli semen, beli pasir, perlu ngecor. Perlu Utsman. Di Mauludan begini nih, kudu ada perlu Utsman nih. Ya, Utsman. Perlu majelis taklim kita yang mingguan itu perlu punya Utsman supaya maju, gurunya sejahtera. Kalau ngarepin jamaah yang ngaji 3 pojokan, atau ngempetnya atau uap. Udah pegal banget gitu deh. Kadang-kadang saya kasar, saya bilang kita nih kadang-kadang lebih ngargain burung beo daripada ustadz yang ngajarin kita. Di musola tuh baca kitab, burung beo bisa ngomong dikit banget,
Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ngerti kagak, fasih kagak, beo tuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum. 1 juta. Beo. Ngerti kagak, fasih kagak. Assalamualaikum, Assalamualaikum. 1 juta. Ustaz ngajar di musola, baca kitab selembar. Assalamualaikumnya cakep, meniran mulut. Pulang 16.000. Tidak perlu Utsman. Yang ketiga, Nabi punya Ali bin Abi Thalib, nih tokoh muda, intelek, masih muda tapi rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrah. Ayo saya cuplik dikit nih gambarannya. Malam hijrah Nabi, rumah dikepung rapat, pagar betis, jangan manusia, tikus nggak bisa lewat. Dikepung rumah Nabi, mau dibunuh malam itu. Di dalam rumah ketiga, Nabi, Abu Bakar, Imam Ali. 3. Nabi tahu rumah dikepung. Sore jam 10, jam 11, Nabi bilang, Abu Bakar, saya ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantiin saya. Apa ya Rasul? Tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Fi amanillah. Berangkatlah Tuhan dengan selamat. Saya tidur di tempat tidur. Tidur di tempat tidur Nabi pada malam rumah dikepung. Karena memang tempat tidur sasarannya. Dan Imam Ali tahu itu resikonya nyawa. Dan waktu itu beliau belum kawin, masih lemah, masih muda. Baik ya Rasul, berangkatlah. Saya akan tidur di sini, menghadang maut artinya. Beliau enggak, jangan saya Nabi, Abu Bakar yang tua Anda. Luar biasa. Kita perlu anak-anak muda macam Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid. Orang lain belum iman, Khadijah iman. Orang lain musuh Nabi, Khadijah korbankan hartanya bantu Nabi. Kita perlu Khadijah baru untuk memajukan Islam. Ini bapak-bapak saya bilangin, terpulang dari sini boleh udah musyawarah sama bininya. Malu aku mau nyari Khadijah ini begitu. Umpamanya ya bagaimana ke akalnya. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, membangun semangat kebersamaan. Dan saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman bilang begini, kamu hanya bisa menang kalau kamu kuat, kamu hanya bisa kuat kalau kamu bersatu, kamu hanya mungkin bersatu kalau kamu menghidupkan semangat silaturahmi. Silaturahmi membangun kesatuan, persatuan, kesatuan membangun kekuatan, dan kekuatan mendatangkan kemenangan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini hal kedua dalam memperingati Maulid Nabi. Yang pertama ibadahnya, yang kedua perjuangannya membangun kebersamaan. Yang ketiga yang kita jadiin contoh, akhlaknya. Pertama, akhlak kepada Allah luar biasa. Saya bilang tadi, dosanya udah diampunin, tapi sujudnya kalau malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Ini Pak, pemantas doang Bang, ini mah jangan dikira kelasnya 2 pidatonya lama. Melihat kelasnya 2, lama deh. Ember lu taruhin. Apa tadi ngomong apa sih? Akhlak. Akhlaknya kepada Allah begitu rupa. Ya, kita contoh. Semua kita perantau di bumi Allah. Perantau pasti pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa
perantau, nggak boleh netap selamanya. Bodoh, goblok, bahlul, nah itu mati. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi nggak mikirin pulang. Waduh, bodoh betul. Ayo flashback. Kita kan mula-mula tinggalnya bukan di sini bang. Kemarin kan kita ngendon, perantau. Mula-mula kita tinggal di alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh dibikin. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang maha tahu. Dari alam arwah merantau lagi kemana? Alam rahim, alam kandungan emak, tempat roh ketemu jasad. Pernah tinggal di situ 9 bulan. Nah, buat adik-adik saya, anak-anak saya remaja, pemuda, mak kita, makmu, makku, mak kita semua mau dibalas pakai apa jasanya, nggak bakal nebus. Semua harta kumpulin mau balas jasa emak, nggak nebus itu. Alam rahim, Allahu Akbar. Makmu, makku, mak kita nih dari mulai ngidamin kita udah kita seksa. Muntah tiap jam, mending ada yang dikeluarin, enggak. Muntah kering namanya kan sakit perut. Yang dipengenin yang kagak musim. Namanya orang hidang. Tengah malam pengen megang pala kereta. Wah, heran lu jorok amat lu. Mau dibayar pakai apa jasa emak? Hamilnya makin lama makin besar, makin berat. Puncaknya saat ngelahirin, pilihan mak cuma 2. Kalau nggak hidup, mati. Kita orang lagi nggak pernah ngelahirin kayak begitu saat begitu. Bingung sih bingung, bini mau beranak, cuma ngerokok. Saat ngelahirin pilihan cuma 2. Kalau nggak hidup, mati. Bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah, menjerit kesakitan, dilahirkan kita, menjerit. Ya Allah, mau dibayar pakai apa? Bagaimana nggak ngejerit emak? Masuk 3 on, keluar 3 kilo. Pulang ada yang nimbang nih. Begitu anak lahir, bro, selamat, emak masih lepotan darah, senyum, alhamdulillah, anak gua selamat. Mau dibayar pakai apa jasa emak? Mau dibayar pakai apa? Sejak kita lahir sampai akhir balik, kerjaan kita apa? Ngurangin kesenangan emak. Tidurnya kurang lantaran jagain kita. Ya, kita sakit, emak lebih sakit lagi. Emak lagi makan enak-enak, kita di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, malah bilang, anak gua tainya cakep banget. Tai cakep. Udah jadi pusing. Emak tuh kalau dimang anak, bahasanya nggak ada yang nggak enak. Dimang kita anak raja, yo Allah, anak raja kita. Udah hitam orengan. Raja. Makanya ziarah tuh, ziarah bagus. Keramat Empang Bogor bagus, keramat Luar Batang bagus, Hasanuddin Banten bagus, Syarif Hidayatullah Cirebon bagus. Tapi kalau mak bapak di rumah disia-siain, kebalik tuh urusan. Ya, mak bapak tuh keramat hidup. Dari situ dulu mulainya. Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim baru kita pindah ke sini nih. Apa sih namanya nih? Galparang. Galparang. Baru pindah kemari. Berapa lama? Sesuai jatah.
950 tahun kayak Nabi Nuh, ada yang cuma 63 tahun kayak baginda Nabi. Kenapa? Perang tahu. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Jadi kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, harap makannya enak-enak, Pak. Wah, saya masih muda, Pak. Bukan itu urusannya. Maut marah aneh. Kadang-kadang ngomongnya seger banget, cucu mati. Ya, sebulan lalu Haji Mas Said masih muda, ganteng, mati. Haji Mas Said mati. Sampai sekarang. Jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang 4 jam kemudian Mbak Suriknya mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya W.S. Rendra, Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Monggo, kata Rendra. Kuburin. Belum seminggu dikuburin, Rendra hanya nyusul. Sebulan sebelum itu lebih dahsyat. The King of Pop, Michael Jackson, mati. The King of Pop, Raja Pop dunia, mati. Apalagi penyanyi keroncong, lebih mati lagi. Rantau. Dan mati saya sering bilang nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak nungguinnya. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, lalu C, terus D, lalu E, terus G, tahun depannya A. Saya Z. Repot tuh, nggak ada yang ngurusin. Orang udah pada habis. Kalau ajal datang kita pindah kemana? Alam barzah. Yang ngantar siapa? Cuma 3, keluarga harta amal. Yang 2 pulang lagi. Siapa? Keluarga, nggak ada yang mau ngikut kan. Temannya katanya sayang banget sama dia. Begitu kuburannya diuruk lah, paling kencang injek ini. Kacau banget. Nggak ada yang ngikut. Nah, sampai sini saya mau endingnya begini. Ini penutup ini. Iya, nggak apa-apa, ntar lu terusin aja ini. Begini. Saya Nudin Anjir nih. Kalau ngarepin masuk surga pakai amalan yang saya kerjakan sendiri, rumah-rumahnya tipis apa? Bener nih, bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu. Sedekah saya berapa duit saya tahu. Dosa saya berapa banyak saya tahu. Terus saya baca sejarah. Nabi Adam dosanya atuh. Nabi Adam makan buah khuldi, dikeluarin dari surga. Nabi Adam dosanya atuh, dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk. Wah, kakak semangat banget. Nah, untung ini saya masuk 2 hal. Untung Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan penuh rahmat. Manusia, dosamu banyak, tapi lihat rahmatku lebih banyak. Manusia, dosamu besar, tapi lihat ampunanku jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum memandangmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Jadi kalau kita insya Allah sampai ke surga, amin, itu karena rahmat Allah. Ya, sombong orang kalau dengan amalnya dia merasa bisa sampai ke surga. Emang berapa duit surga? Karena rahmatnya Allah. Aduh. Yang kedua yang bikin hati kita besar tuh syafaatnya Rasulullah. Ya,
Ini cerita kiamat nih. Dia mau ngamar-ngurain syafaat soalnya nih. Itu saudara-saudara, alam ini nanti hancur sehancur-hancurnya. Pernah lihat film-film fiktif kan, Kiamat 2012 ya, filmnya ada yang namanya The Last Day of the World, ada lagi The Deep Impact, ada lagi udah bodoh dah film tentang kiamat itu nanti alam ini kan hancur sehancur-hancurnya, bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, angin topan bertiup, planet-planet bertabrakan, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan. Allah Akbar. Jadi waktu ada teman saya bangun pesantren, meletakkan batu pertama diminta saya, terus dia bilang, Kiai doakan supaya pesantren kita jalan terus sampai hari kiamat. Saya bilang jangan, serem. Kamu mengalami. Begini aja, mudah-mudahan pesantren kita ini jalan terus sampai kira-kira kiamat kurang seminggu. Ada aman. Alam ini semua hancur, semua yang hidup mati, termasuk malaikat mati. Tinggal Allah sendirian. Allah patroli. Limanil mulkul yaum. Siapa penguasa hari ini? Mana Namrus? Mana itu Hitler? Benito Mussolini? Nongol kalau emang Tuhan. Ada yang nyaut, ada rembah semua. Allah lalu berseru-seru, La ilaha illa ana. Ternyata gak ada Tuhan lain selain aku. Allah nyombong. Waktu itu Allah nyombong. Kalau Allah nyombong udah pantas aja, udah emang kagak lagi sih. Makanya diskusinya bilang al-kibriya'u libasi, sombong itu pakaianku, sombong pakaianku, kata Allah, cuma aku yang pantas pakai. Kamu manusia nggak pantas pakai pakaianku, gombrong. Lah pakaian Tuhan dipakai. Jadi kalau orang sombong tuh pakaian Tuhan dia pakai tuh, nggak ada pantas-pantasnya, udah gombrong. Nanti itu Pak, Bu, Saudara, yang pertama dihidupin bukan kita manusia, malaikat duluan. Hidupin malaikat semua. Malaikat hidup, diatur panitia akhirat. Yang tamu siapa? Yang mimpin marawis siapa? Balik siap. Sediakan neraka. Aku mau bakar itu bajingan tengik yang waktu di dunia nggak mau sujud, jauh dari ulama, tinggal di masyarakat jadi biang kerok, saban malam nyekek botol, judi, zina. Siapkan neraka. Baik. Ridwan, iya. Sediakan surga. Aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, dekat dengan ulama, tinggal di masyarakat, menebarkan kebajikan, santun kepada yatim, suka menolong orang yang perlu pertolongan. Udah tengah malam masih muludan aja. Umpamanya. Baik ya Rob. Jibril, Mikail, ya ke surga. Untuk apa ya Rob? Ambil kendaraan namanya Burak, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bangunkan dari kuburnya, bawa ke surga. Turun Jibril, Mikail, bawa Burak, cari kuburan Nabi. Alam udah hancur-hancuran, nyari kuburan. Tegal parah aja udah ketemu. Nyari kuburan, selingkuhan berduaan. Kata Jibril, Mikail, iya, belah mana kuburan?
semua ini. Dua-duanya sujud mohon pertolongan Allah, sujud. Dengan izin Allah terbuka kubur baginda Nabi, terbuka. Turun Jibril ke sana, bangun dari kubur Nabi kayak orang bangun tidur. Usap-usap mata, tengok kanan ada Jibril, tengok kiri ada Mikail. Lalu tanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Jibril, ini hari apa toh? Ini kiamat Muhammad. Kiamat. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Allahumma shalli alaihi wa sallam. Belum pernah ada seorang pemimpin yang begitu besar cintanya kepada umatnya dari dunia sampai akhirat. Bangun dari kubur, tahu kalau hari kiamat, yang ditanyain pertama kita nih, umat saya mana? Maksudnya kalau saya yang dibangunin duluan lain. Hari apa Jibril? Kiamat Zainuddin. Bini gua mana Jibril? Nabi gak tanya Khadijah wala Aisyah wala Fatimah, aina ummati? Umat saya mana? Kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur Muhammad. Yang lain masih pada rebah. Terus kita ke surga Muhammad. Perintah Allah. Berangkat. Nyampe surga kayak orang gelisah Nabi kita. Mondar mandir, mukanya nggak cerah. Kayak orang nggak betah, resah, gelisah. Yang punya surga kan jadi kagak enak liatnya. Ya Muhammad, labbaik ya Rabb. Nggak enak di surga. Enak. Kurang cukup fasilitas. Cukup. Kamu kok seperti orang nggak betah tuh kenapa? Saya teringat umat saya, ya Allah, umat saya gimana nasibnya? Iya, saya mau udah enak di surga. Umat saya udah enak di DPR. Salah. Iya, saya udah enak di surga. Di surga kursi empuk, gaji cukup, dapat mobil, dapat rumah. Nih umat saya yang lagi kampanye pada kepanasan. Jadi mau kamu, saya minta izin keluar dulu ya Rob. Udah di surga minta izin mau jenguk kita. Allahumma sholli alaihi. Nah, episode berikutnya kiamat di kebangkitan. Manusia dihidupkan semua, kebangkitan. Allah karim, saya nggak bisa bayangin. Jumlah manusia yang nongkrong di muka bumi kan sekarang 6 miliar. Yang hidup doang nih 6 miliar. Cina berdua, India 2,5 miliar. Cina 1,5, India 1. Berdua dia 2,5 miliar. Itu kalau kencing bareng. Anjir. Ini manusia dari awal sampai akhir berapa puluh miliar di padang mahsyar. Bangkit kumpul, bingung, resah, gelisah, mau diadilin di padang mahsyar. Bingung, resah, gelisah, panik, mau diadilin. Sekelompok bergerombol di pojokan ngobrol. Mas, kita mau diadilin. Ya, terus gimana? Ya kemana kayak nyari bantuannya? Kemana? Tendang guyuk. Begini, kita kan umat Nabi Adam nih, anak cucu Nabi Adam. Kita bukan umat, anak cucu Nabi Adam. Pantas dong kita minta tolong sama dia, namanya dia udah dekat kita. Kita minta tolong sama dia yuk. Nah, cocok. Ayo cari yuk. Berangkat cari Nabi Adam. Pada bosan. Ya Adam, anta abal bashar. Adam,
Tuhan bapak moyang manusia, kami anak cucu kamu Adam, kami mau diadili di padang mahsyar, tolong kami Adam, tolong. Nabi Adam, orang iso mas. Aku udah ngumpet loh jadi rombongan Jawa nih. Cari yang lain aja lah. Saya dulu nggak boleh makan buah kuldi, saya makan. Tanggung jawab juga. Nabi Nuh kali itu, Nabi Nuh Jawara tuh dia bisa buat cari Nabi Nuh, tolong kami Nuh, kami mau diadilin di mahsyar ini. Kita Nabi Nuh tetiasa mang lah, jadi gelier aja nama. Rombongan Ciamis ini. Saudara-saudara, dikala itu dengan izin Allah cuma satu orang yang malah manggil, ummati anallaha, ta'ala ummati, ta'ala umatku sini, umatku sini. Yang kita peringati maulidnya malam ini, beliau manggil ta'ala ummati, umatku sini, umatku sini. Kenapa beliau bisa manggil? Karena umatnya yang dipanggil punya tanda. Apa tandanya? Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah gharran muhajjalin min atharil wudu. Umatku besok di akhirat datang menghadap Allah dengan muka bersinar-sinar karena sering wudu. Sering wudu kan sering sujud. Masa wudu doang bukan sujud? Nggak usah ngaku tuh yang begitu. Tuh umatku tuh mukanya bersinar karena sujud. Tapi kalau muka nggak pernah kena wudu, sekalipun nggak pernah sujud sedikit pun, nyesor di depan Nabi, saya umatmu ya Rasul, saya umatmu. Kata Nabi, kagak mas, nggak ada. Umatku nggak butak begini. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat. Tadi kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur Muhammad. Yang lain masih pada rupa. Terus kita ke surga Muhammad. Perintah Allah, perintah Allah. Perangkat. Nyampe surga kayak orang gelisah Nabi kita. Mondar mandir, mukanya nggak cerah, kayak orang nggak betah, resah, gelisah. Yang punya surga kan jadi kagak enak liatnya. Ya Muhammad, labbaik ya Rabb. Nggak enak di surga. Enak. Kurang cukup fasilitas. Cukup. Kamu kok seperti orang gak betah tuh kenapa? Saya teringat umat saya, ya Allah, umat saya gimana nasibnya? Iya, saya mau udah enak di surga. Umat saya udah enak di DPR. DPR salah lagi, salah. Iya, saya udah enak di surga. Di surga kursi empuk, gaji cukup, dapat mobil, dapat rumah. Nih umat saya yang lagi kampanye pada kepanasan. Jadi mau kamu? Saya minta izin keluar dulu ya Rob. Udah di surga minta izin mau jenguk kita. Allahumma sholli alaihi. Episode berikutnya, kiamat di kebangkitan, manusia dihidupkan semua, kebangkitan. Allah karim, saya nggak bisa bayangin. Jumlah manusia yang nongkrong di muka bumi kan sekarang 6 miliar. Yang hidup doang nih 6 miliar. Cina berdua, India 2,5 miliar. Cina 1,5, India 1. Berdua dia 2,5 miliar. Itu kalau kencing bareng. Anjir. Ini manusia dari awal sampai akhir berapa puluh miliar di padang mahsyar. Bangkit kumpul, bingung,
sekelompok bergerombol di pojokan ngobrol. Mas, kita mau diadili nih. Ya, terus gimana? Ya kemana kayak nyari bantuannya? Kemana? Tendang guyung. Begini, kita kan umat Nabi Adam nih, anak cucu Nabi Adam, kita berumat anak cucu Nabi Adam. Pantas dong kita minta tolong sama dia, namanya dia udah dengkot kita minta tolong sama dia yuk. Nah cocok, ayo cari yuk. Berangkat cari Nabi Adam pada bosan. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, Tuhan bapakmu yang manusia, kami anak cucu kamu Adam, kami mau diadili di padang mahsyar, tolong kami Adam, tolong. Nabi Adam, orang iso mas. Aku dek ngumpet loh jadi merumuskan Jawa nih. Cari yang lain aja lah. Saya dulu nggak boleh makan buah kuldi, saya makan. Tanggung jawab juga. Nabi Nuh kali itu, Nabi Nuh Jawara tuh, dia bisa buat cari Nabi Nuh. Tolong kami Nuh, kami mau diadilin di mahsyar ini. Kita Nabi Nuh tetiasa mang lah, tapi gelier aja nama. Ngomongin Jamis ini. Saudara-saudara, dikala itu dengan izin Allah cuma satu orang yang malah manggil, ummati analaha, ta'ala ummati, ta'ala umatku sini. Yang kita peringati maulidnya malam ini. Beliau manggil ta'ala umatku sini. Kenapa beliau bisa manggil? Karena umat yang dipanggil punya tanda. Apa tandanya? Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah gharran muhajjalin min atharil wudu. Umatku besok di akhirat datang menghadap Allah dengan muka bersinar-sinar karena sering wudu. Sering wudu kan sering sujud. Masa wudu doang bukan sujud? Nggak usah ngaku tuh yang begitu. Tuh umatku tuh mukanya bersinar karena sujud. Tapi kalau muka nggak pernah kena wudu sekalipun, nggak pernah sujud sedikit pun, nyesor di depan Nabi, saya umatmu ya Rasul, saya umatmu. Kata Nabi, kagak mas, nggak. Umatku nggak butak begini. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat. Tapi kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.